Hai, teman-teman semua. Pernahkah kalian dengar kisah unik tentang ondel-ondel Rini yang menanam rambutan di Rembang? Cerita ini nggak cuma seru, tapi juga penuh pelajaran dan keajaiban dari makhluk tak biasa. Ada siluman rusa dan Remy si tikus chef dari dunia kartun yang ikut memasak bareng. Pohon mangkui dengan kilauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat, bahagia, dan penuh semangat belajar dari setiap kisah yang kita dengar hari ini. Bunga Sakura. Sebelum lanjut ke kisahnya, yuk teman-teman like, komen, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan cerita-cerita penuh hikmah berikutnya. Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan bumi, laut, dan segala makhluknya. Dari buah sekecil rambutan pun, Allah menyimpan berjuta manfaat dan pelajaran bagi manusia yang mau berpikir. Daun terbang di bawah angin. Teman-teman, jangan lupa tulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di kolom komentar ya. Karena dengan bersholawat, hati kita jadi tenang dan hidup kita penuh keberkahan. Bunga mawar. Marilah kita semua meningkatkan takwa kepada Allah dengan terus berbuat baik, menjaga amanah, dan bersyukur atas rezeki sekecil apapun yang Allah titipkan. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nahl ayat 11. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda, kekuasaan Allah, bagi kaum yang berpikir. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap buah di bumi, termasuk rambutan di kisah ini, adalah tanda kasih sayang dan kebesaran Allah. Oh iya teman-teman, tulis juga di kolom komentar, kalian asalnya dari mana ya? Biar kita tahu ternyata penonton kisah ondel-ondel ini datang dari berbagai daerah di Indonesia. Tonton videonya sampai selesai, karena di bagian deskripsi ada pertanyaan berhadiah, dan jawabannya ada di dalam cerita ini. Hadiah spesialnya akan disampaikan di bagian penutup, jadi jangan di-skip ya. Pompa konfeti. Di sebuah kota pesisir yang bernama Rembang, berdirilah rumah-rumah sederhana yang ditiup lembut angin laut Jawa. Di antara deretan rumah itu, terdapat satu rumah unik yang selalu menjadi perhatian orang-orang yang lewat. Rumah itu milik seorang ondel-ondel perempuan bernama Rini, sosok yang terkenal ramah, ceria, dan penuh kasih terhadap alam sekitarnya. Tubuhnya tinggi menjulang seperti boneka raksasa khas Betawi, namun hatinya lembut seperti embun pagi yang menetes di ujung daun rambutan muda. Rini bukanlah ondel-ondel biasa yang hanya menari di jalanan saat festival. Ia hidup di tengah masyarakat sebagai penjaga harmoni, penyejuk hati bagi siapa saja yang datang. Setiap pagi, sebelum matahari terbit sempurna dari balik laut Rembang, Rini keluar dari rumahnya membawa ember kecil dan sekop bambu. Dengan langkah perlahan namun pasti, ia berjalan menuju halaman rumah yang luas menghadap pantai. Di sana, ia menyapa tanaman-tanamannya seolah mereka sahabat lama. Selamat pagi, pohon kelapa, pohon jambu, pohon pepaya, ucap Rini dengan suara lembut yang bergema sampai tepi air. Hari ini aku akan menambah satu teman baru untuk kalian semua. Hari itu angin berhembus pelan, membawa aroma asin laut yang berpadu dengan wangi tanah basah. Langit biru keperakan mulai menampakkan sinar mentari yang masih malu-malu. Seekor burung camar melintas di atas kepala Rini, seolah ikut memberi salam. Di tangannya, Rini membawa sebuah bibit kecil yang daunnya hijau mengilap, bibit pohon rambutan yang ia dapat dari seorang petani tua di Pasar Lasem beberapa hari sebelumnya. Petani itu berkata dengan nada penuh keyakinan, bibit ini istimewa, Nak Rini. Konon, siapapun yang menanamnya dengan hati yang bersih dan niat yang tulus akan mendapat keberkahan dari bumi dan langit. Rini tersenyum lebar mendengar itu. Ia percaya bahwa setiap tumbuhan adalah titipan Allah yang harus dijaga dengan kasih. Maka, ia membawa bibit itu pulang dengan hati yang gembira. Kini, di bawah sinar matahari pagi yang mulai hangat, Rini berjongkok di tepi halaman berpasir yang menghadap laut. Ia menancapkan sekop bambunya dengan lembut, menggali tanah sedikit demi sedikit. Suara desir ombak menjadi musik pengiring. Setiap kali pasir terangkat dari tanah, Rini membaca doa kecil dalam hati. Bismillahirrohmanirrohim, semoga engkau tumbuh subur, wahai pohon rambutan.
Semoga engkau jadi sumber kebaikan bagi siapapun yang datang ke tempat ini. Peluh menetes di wajah Rini, namun senyumnya tidak pernah hilang. Ia menanam bibit itu dengan hati penuh cinta, menimbun akar kecilnya dengan pasir yang lembut, lalu menyiramnya dengan air yang ia ambil dari tempayan di depan rumah. Setelah selesai, ia menatap pohon kecil itu dengan pandangan penuh harapan. Daun-daunnya bergoyang pelan, seolah menjawab doa sang penanam. Beberapa anak kecil yang sedang bermain layangan di pinggir jalan berhenti sejenak melihatnya. "Lihat, ondel-ondel Rini menanam pohon," kata seorang bocah sambil menunjuk. "Dia memang baik sekali," kata ibu. "Rini suka memberi buah ke siapapun yang datang ke rumahnya," sahut bocah lain. Rini hanya tersenyum mendengar percakapan mereka. Ia tidak marah atau malu karena diperhatikan. Baginya, jika seseorang menanam pohon dengan niat baik, maka setiap mata yang melihat akan menjadi saksi amal kebaikan itu. Ia percaya bahwa pohon adalah bentuk sedekah yang tidak akan pernah habis pahalanya. Beberapa hari kemudian, hujan turun dengan lembut membasahi tanah Rembang. Air hujan itu meresap ke dalam pasir, memberi kehidupan bagi bibit rambutan yang baru saja ditanam. Setiap pagi, Rini menyiramnya, berbicara dengannya, bahkan menyanyikan lagu-lagu Betawi yang riang. "Hei rambutan, tumbuhlah tinggi, kasihlah buah manis, untuk semua orang nanti." Begitu kira-kira nyanyiannya yang sering membuat burung-burung ikut berkicau di sekitar halaman rumah. Lama-kelamaan, pohon rambutan itu mulai tumbuh besar. Batangnya kokoh, daunnya rimbun, dan akarnya menjalar kuat ke dalam tanah yang berpasir. Orang-orang kampung sering melewati rumah Rini hanya untuk melihat keindahan pohon itu. Mereka berkata bahwa daun pohon rambutan milik Rini berwarna lebih hijau daripada daun pohon lain di sekitar pantai. Bahkan, beberapa orang percaya, pohon itu mengeluarkan aroma manis yang membuat siapapun merasa tenang bila berdiri di dekatnya. Suatu sore, ketika matahari hendak tenggelam dan langit mulai berubah menjadi jingga keemasan, seorang nelayan tua yang baru pulang melaut berhenti di depan rumah Rini. "Rini, pohonmu itu luar biasa," katanya sambil menepuk-nepuk bahu ondel-ondel itu. "Aku lewat sini tiap hari, dan aku merasa damai setiap kali melihatnya." Seakan-akan pohon itu berdoa untuk orang-orang yang kelelahan. Rini terharu mendengar itu. Ia tahu bahwa niat baik sekecil apapun bisa memberi dampak besar bagi orang lain. "Semoga pohon ini jadi pengingat," katanya lembut, "bahwa manusia dan alam harus saling menjaga. Jika kita mencintai bumi, maka bumi pun akan mencintai kita kembali." Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Pohon rambutan milik Rini kini sudah setinggi rumahnya. Ketika musim berbuah tiba, dahan-dahannya dipenuhi buah merah menyala yang menggantung seperti lentera kecil di antara dedaunan hijau. Burung-burung beterbangan di sekitarnya, lebah-lebah berdengung pelan, dan aroma manis dari buah yang matang menyebar hingga ke jalan-jalan sekitar. Anak-anak desa menatap kagum dari pagar bambu. "Wah, indah sekali. Rambutannya banyak," seru mereka sambil bertepuk tangan. Namun, Rini tidak segera memetik buahnya. Ia menunggu sampai buah-buah itu benar-benar matang. Ia ingin membaginya bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada hewan-hewan di sekitarnya, karena baginya, semua makhluk berhak menikmati rezeki Allah. Suatu malam, ketika angin laut berhembus lembut dan bulan purnama bersinar terang, Rini duduk di teras rumah sambil menatap pohon rambutan yang kini tampak seperti bintang-bintang merah di bawah cahaya bulan. Ia merasa bahagia, tetapi juga sedikit khawatir. "Apakah aku bisa menjaga pohon ini dengan baik?" gumamnya pelan. "Semoga Allah menuntunku agar pohon ini selalu jadi sumber kebaikan." Ia menengadahkan tangan dan berdoa, "Ya Allah, Engkau yang menumbuhkan biji di tanah, yang menurunkan hujan, dan yang memberi kehidupan pada segala makhluk. Jadikanlah pohon ini saksi atas niat baik hamba Mu. Semoga buahnya memberi manfaat, dan siapapun yang memakannya merasakan kedamaian dan kasih sayang Mu." Doa itu melayang bersama angin malam, mengalun lembut ke arah laut yang berkilau. Ombak membalasnya dengan suara lirih seperti bisikan zikir. Burung-burung yang tidur di ranting ikut menggeliat, dan daun-daun rambutan bergetar pelan seolah menyahut, "Amin." Sejak hari itu, Rini selalu merasa ada kedamaian di rumahnya. Ia mulai dikenal bukan hanya sebagai ondel-ondel yang suka menari di festival rakyat, tapi juga sebagai penanam harapan di tanah Rembang.
Banyak orang datang untuk meminta bibit dari pohonnya, berharap bisa menanam pohon serupa di halaman mereka sendiri. Rini selalu memberi dengan senang hati, sambil berkata, "Tanamlah dengan doa dan cinta. Jangan lupa, setiap daun yang tumbuh adalah doa yang naik ke langit." Keberadaan pohon rambutan Rini lambat laun menjadi simbol persahabatan antara manusia dan alam. Di bawah rindangnya, orang-orang berkumpul, bercerita, tertawa, bahkan berdoa. Anak-anak belajar memanjat pohon, sementara orang tua duduk di bawahnya menikmati bayangan hijau yang sejuk. Hewan-hewan kecil datang mencari makan, dan bunga-bunganya mengundang kupu-kupu yang berwarna-warni. Namun, sebagaimana kisah kehidupan pada umumnya, tidak ada kebaikan yang lepas dari ujian. Rini mulai menyadari bahwa setiap malam, ada sesuatu yang membuat daun-daun pohonnya bergoyang lebih keras dari biasanya. Kadang terdengar bunyi ranting patah, kadang buah-buah matang hilang entah kemana. Tapi Rini tidak marah, ia hanya penasaran, karena di hatinya, ia yakin setiap kejadian pasti punya alasan. Dan disinilah, awal dari kisah yang akan membawa Rini berkenalan dengan makhluk-makhluk ajaib dari dunia tak terlihat, makhluk yang kelak akan mengajarinya arti kerjasama, kesabaran, dan makna sejati dari memberi. Namun sebelum semua itu terjadi, malam di Rembang tetap tenang. Ombak masih bergulung lembut di pantai, dan pohon rambutan milik Rini berdiri gagah di bawah sinar bulan, menjadi saksi bisu atas cinta seorang ondel-ondel kepada bumi, kepada manusia, dan kepada Sang Pencipta yang telah menumbuhkan kehidupan dari biji kecil yang ia tanam dengan penuh doa dan kasih. Bulan di pohon kilen. Beberapa bulan pun berlalu dengan cepat. Setiap hari, matahari pagi menyapa lembut dedaunan pohon rambutan yang ditanam Rini. Pohon itu tumbuh dengan subur, batangnya mulai mengeras, daunnya rimbun berwarna hijau muda, dan dahan-dahannya menjulang ke arah langit biru di atas rembang yang hangat. Di antara daun-daun itu, bunga-bunga kecil berwarna kuning kehijauan mulai bermekaran, menebarkan aroma lembut yang mengundang lebah-lebah dan kupu-kupu datang menari di sekitar ranting. Rini merasa sangat bahagia melihat pohon yang ia rawat dengan cinta dan doa tumbuh dengan indah. Ia merawatnya setiap pagi, menyiraminya dengan air dari sumur tua di belakang rumah, sambil bersenandung pelan lagu daerah yang biasa dinyanyikan ibunya dahulu. Hari demi hari berlalu, bunga-bunga itu berubah menjadi buah-buah kecil yang tumbuh berwarna hijau, lalu perlahan memerah, tanda bahwa rambutan itu mulai matang. Pemandangan pohon rambutan itu sangat menakjubkan, seolah bola-bola merah bergelayutan di langit kecil milik Rini. Setiap kali angin laut bertiup dari arah utara, daun dan buah bergoyang perlahan, menciptakan suara gemerisik yang menenangkan. Anak-anak di sekitar rumah sering mampir dan menatap buah-buah itu dari luar pagar, berharap suatu hari Rini mau berbagi hasil panennya. Namun, kegembiraan itu tak berlangsung lama. Suatu pagi, Rini menemukan sesuatu yang aneh. Beberapa buah rambutan yang kemarin masih bergelantungan kini hilang. Hanya tersisa tangkai kosong dan kulit buah yang berserakan di tanah, seolah ada yang memakan atau menjilatnya hingga bersih. Awalnya Rini mengira mungkin burung-burung atau kelelawar malam yang menjadi pelaku. Tapi semakin hari, semakin banyak buah yang hilang. Setiap pagi, Rini akan berjalan ke kebunnya dengan semangat untuk memetik buah pertama, namun yang ia dapati hanyalah dahan-dahan kosong dan sisa kulit rambutan yang lembek. Ia mulai merasa bingung dan sedikit kecewa. "Siapa yang tega mengambil buahku sebelum matang sempurna?" gumamnya pelan sambil mengelus batang pohon. Akhirnya, rasa penasaran itu membuat Rini bertekad untuk mencari tahu. Ia memutuskan untuk berjaga di malam hari. Malam itu, bulan purnama menggantung bulat di langit, memantulkan cahayanya di permukaan laut yang tampak dari kejauhan. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma asin laut yang bercampur dengan wangi rambutan matang. Rini duduk diam di balik semak-semak, sambil membawa lentera kecil dan secangkir teh jahe agar tak mengantuk. Waktu berlalu perlahan. Di tengah keheningan malam, Rini mendengar suara ranting patah di dekat pohon rambutan. Ia menahan napas dan mengintip pelan. Dari balik bayangan pohon, tampak sepasang mata bersinar kehijauan. Sesosok makhluk besar muncul perlahan, melangkah dengan hati-hati. Bulunya berkilau diterpa cahaya bulan, seekor rusa, tapi bukan rusa biasa. Tubuhnya lebih besar, matanya memancarkan cahaya lembut namun misterius, dan di dahinya ada tanda seperti bulan sabit kecil. Rini menatap dengan takjub sekaligus waspada.
Apakah ini siluman rusa yang sering diceritakan orang-orang di kampung? Pikirnya dalam hati. Konon, di hutan-hutan sekitar Rembang ada makhluk gaib yang disebut siluman rusa Pasar Banggi. Ia dikenal sebagai penjaga hutan dan pengembara malam yang muncul hanya saat bulan purnama, biasanya mencari buah segar atau air jernih. Makhluk itu mendekat ke pohon rambutan, menjulurkan lidah panjangnya, dan dengan perlahan menjilat buah rambutan yang sudah matang. Ia tidak menggigit atau merusak, hanya menjilat hingga kulit buah mengelupas dan daging buahnya hilang. Setelah selesai dengan satu buah, ia beralih ke buah lain dengan gerakan lembut dan penuh rasa puas. Rini yang menyaksikan dari kejauhan sempat ingin marah, namun setelah melihat wajah rusa itu, amarahnya berubah menjadi rasa iba. Ia memperhatikan lebih saksama, ternyata tubuh siluman rusa itu kurus, bulunya tampak kusam, dan matanya menyiratkan rasa lapar bercampur kesepian. Ia seperti makhluk yang tak lagi memiliki tempat untuk pulang. Mungkin dia hanya lapar, gumam Rini lembut. Ia pun memutuskan tidak keluar malam itu, membiarkan rusa itu menikmati buah yang tersisa. Namun keesokan harinya, Rini menyiapkan sesuatu. Ia memetik beberapa buah rambutan matang dan meletakkannya di bawah pohon dalam keranjang kecil dari anyaman bambu. Ia berharap, jika siluman rusa itu datang lagi, ia akan menemukan buah-buah itu tanpa perlu merusak pohonnya. Malam pun tiba lagi, dan benar saja, dari balik kabut tipis, makhluk itu muncul kembali. Ia tampak terkejut melihat buah-buah rambutan sudah disiapkan di bawah pohon. Perlahan, ia mendekat dan mencium aroma buah itu. Dengan hati-hati, rusa itu mengambil satu, menjilatnya, lalu menatap sekeliling, seolah mengerti bahwa seseorang telah memberinya dengan sukarela. Untuk pertama kalinya, siluman rusa itu menundukkan kepala, seperti berterima kasih. Rini yang melihat dari balik jendela merasa haru. Ia berbisik, "Kalau kau lapar, datanglah dengan damai. Aku akan berbagi." Sejak malam itu, hubungan aneh namun hangat terbentuk di antara mereka. Siluman rusa itu tidak lagi mencuri. Ia datang dengan tenang, hanya mengambil beberapa buah dari keranjang yang disediakan. Kadang, Rini berbicara pelan dari jauh, dan rusa itu akan menoleh, seolah mengerti kata-katanya. Malam-malam di Rembang kini tak lagi terasa sepi. Kadang suara debur ombak bercampur dengan suara daun bergoyang di sekitar pohon rambutan, menciptakan harmoni yang damai. Cahaya bulan purnama seringkali memantulkan bayangan dua sahabat yang berbeda dunia, seorang ondel-ondel yang berhati lembut, dan seekor siluman rusa yang belajar makna berbagi. Namun kisah mereka belum berakhir. Suatu malam, ketika Rini sedang menyiapkan makanan di dapur kecilnya, tercium aroma manis yang berbeda. Ia menatap ke arah luar jendela dan melihat siluman rusa menatapnya dari kejauhan dengan pandangan penasaran, seolah ingin tahu apa yang sedang dimasaknya. Itulah awal dari babak baru dalam kisah mereka, saat keajaiban kuliner dan persahabatan benar-benar dimulai. Simbol bulan purnama kilauan rusa. Malam di Rembang itu begitu tenang. Angin laut bertiup lembut, membawa aroma asin yang bercampur dengan wangi tanah basah setelah hujan sore. Bintang-bintang berkerlip di langit, dan bulan purnama menggantung bulat sempurna, menumpahkan cahaya keemasan di atas pepohonan rambutan di halaman rumah Rini. Malam itu, Rini duduk di beranda rumahnya, menatap buah-buah rambutan yang memantulkan cahaya bulan seperti lentera kecil. Ia tersenyum, merasa damai karena siluman rusa yang dulu mencuri buahnya kini datang dengan damai, tidak lagi merusak apapun. Namun, tiba-tiba terdengar suara kecil dari arah jalan setapak di depan rumahnya. "Permisi, apakah ini rumah Rini ondel-ondel, penanam rambutan yang terkenal itu?" Suara itu lucu dan nyaring, seperti berasal dari seseorang yang kecil tapi penuh semangat. Rini menoleh dan terkejut ketika melihat sesosok tikus kecil mengenakan topi koki putih tinggi dan celemek bertuliskan Remy's Kitchen. Ia mengenalnya. Tikus kecil itu adalah Remy, sang chef legendaris dari negeri kartun, tokoh yang dikenal pandai memasak apa saja dari bahan sederhana. "Masya Allah, Remy si tikus chef, kamu benar-benar ada?" seru Rini setengah tak percaya. Remy tersenyum sopan dan mengangguk. "Tentu saja. Aku mendengar cerita tentang buah rambutanmu yang luar biasa dari burung-burung yang terbang melintasi laut. Mereka bilang, rambutan Rini di Rembang punya rasa yang tak ada duanya. Aku datang untuk mencicipi, dan kalau diizinkan,
Aku ingin mencoba membuat saus rambutan pertama di dunia. Rini tertawa lebar. Wah, kedatanganmu kehormatan besar. Aku senang sekali kalau buah rambutan ini bisa jadi bahan resep yang belum pernah ada sebelumnya. Ayo, kita masak bersama, katanya riang. Mereka berdua segera menuju dapur bambu di belakang rumah. Dapur itu sederhana tapi penuh pesona. Ada tungku tanah liat, panci tembaga, sendok kayu, dan rak bambu tempat Rini menyimpan rempah-rempah seperti serai, daun jeruk, dan kayu manis. Lampu minyak bergoyang lembut diterpa angin, menciptakan bayangan hangat di dinding bambu. Remy menyiapkan bahan-bahannya dengan teliti. Ia memotong rambutan satu persatu, mengambil daging buahnya yang lembut dan manis. Kemudian ia menambahkan sedikit jahe, madu kelapa, dan sejumput garam laut. Kuncinya adalah keseimbangan rasa, katanya dengan nada serius. Rambutan punya rasa manis alami, tapi kalau dicampur dengan sedikit jahe dan madu, aromanya jadi menggoda dan berlapis. Rini memperhatikan dengan kagum. Si tikus kecil itu bergerak cepat namun rapi. Tangannya yang mungil bisa memegang pisau kecil dengan sangat terampil, seperti maestro kuliner sejati. Tak lama kemudian, ia menyalakan api di tungku. Suara kayu terbakar berpadu dengan desis minyak di wajan, menciptakan irama yang hangat dan mengundang selera. Aroma harum mulai memenuhi udara. Campuran rambutan, jahe, dan madu menciptakan wangi manis pedas yang lembut, membuat perut siapapun yang menciumnya langsung lapar. Rini menatap wajan yang berisi cairan kental berwarna keemasan. Subhanallah, aromanya luar biasa, Remy. Aku bahkan belum pernah membayangkan rambutan bisa diolah seperti ini, ucapnya kagum. Remy tertawa kecil. Setiap bahan punya rahasia yang hanya bisa dibuka dengan niat baik dan hati yang tulus, Rini. Alam memberikan semuanya, tugas kita hanya mengolahnya dengan penuh rasa syukur. Kalimat itu membuat Rini terdiam. Ia menatap buah rambutan yang dulu sering hilang, kini berubah menjadi bahan utama hidangan penuh keajaiban. Sementara mereka memasak, suara lembut daun bergesekan terdengar dari arah pohon rambutan. Seekor siluman rusa muncul perlahan dari balik bayangan. Tubuhnya diterpa cahaya bulan, membuat bulunya tampak berkilau keperakan. Namun kali ini, rusa itu tidak menyelinap untuk mencuri. Ia berdiri di tepi dapur bambu, menatap dengan wajah penasaran. Matanya memancarkan keingintahuan, bukan lagi rasa lapar yang liar. Rini dan Remy menoleh bersamaan. Rini tersenyum, sementara Remy berhenti mengaduk sausnya. Oh, jadi ini dia makhluk yang dulu suka mengambil buahmu, bisik Remy pelan. Rini mengangguk. Iya, tapi sekarang dia sudah berubah. Lihat, dia datang tanpa niat jahat. Remy menatap rusa itu dengan mata penuh pengertian. Lalu ia mengambil satu sendok kecil saus rambutan dan menaruhnya di atas daun pisang, lalu meletakkannya di dekat rusa itu. Siluman rusa, kau boleh mencicipinya. Ini bukan sekadar makanan, tapi hasil kerja sama antara manusia, alam, dan seekor tikus chef yang mencintai kehidupan, katanya sambil tersenyum lebar. Rusa itu mendekat perlahan. Hidungnya bergetar mencium aroma saus rambutan yang hangat dan manis. Lalu dengan hati-hati, ia menjilat saus itu menggunakan lidah panjangnya. Seketika, matanya berbinar, rasa lembut dan manis menyatu di lidahnya, lebih nikmat daripada buah segar yang pernah ia curi. Rini tertawa kecil melihat ekspresi rusa itu. Nah, kan, sekarang kamu tahu rasanya kalau buah dimasak dengan cinta dan kerja sama, katanya lembut. Rusa itu mengangguk pelan, seolah memahami. Ia menunduk sebagai tanda terima kasih, lalu duduk di tepi dapur, memperhatikan mereka melanjutkan memasak. Remy kemudian menambahkan sedikit santan dan air jeruk nipis ke dalam saus. Uap harum mengepul dari wajan, membentuk kabut tipis yang beraroma manis. Dalam cahaya lentera, mereka bertiga, ondel-ondel, tikus, dan siluman rusa, tampak seperti keluarga kecil yang sedang menikmati malam penuh keajaiban. Mereka berbincang panjang. Remy menceritakan pengalamannya di negeri kartun, tentang bagaimana ia belajar dari chef manusia, tentang dapur-dapur besar di restoran Perancis yang megah. Rini mendengarkan dengan mata berbinar, kagum dengan cerita dunia luar yang belum pernah ia lihat. Jadi di negeri asalmu, semua makhluk bisa memasak bersama tanpa melihat bentuk dan asalnya? Tanya Rini. Remy mengangguk.
Benar sekali. Makanan itu bahasa universal, Rini. Ia menyatukan siapapun yang punya hati baik. Rini termenung. Ia merasa kata-kata itu begitu dalam. Ia menatap siluman rusa yang kini tenang di samping tungku. Dulu, makhluk itu datang dengan lapar dan ketakutan, tapi kini ia duduk damai menikmati aroma masakan. Dunia memang bisa berubah, asal ada niat baik, kesabaran, dan sedikit keberanian untuk membuka hati. Malam makin larut. Suara jangkrik mengiringi percakapan mereka. Setelah saus rambutan matang sempurna, Remy menuangkannya ke dalam mangkuk kecil dari tanah liat. Warnanya merah keemasan, berkilau diterpa cahaya lentera. Mereka bertiga mencicipinya bersama. Rasanya manis, segar, sedikit pedas, dan hangat di tenggorokan. Semua tersenyum bahagia. Rini berkata pelan, "Terima kasih, Remy. Kamu datang seperti hadiah dari langit." Kalau bukan karena saus rambutanmu, mungkin aku takkan tahu bagaimana cara mengubah sesuatu yang dulu membawa masalah menjadi sumber kebahagiaan. Remy menatapnya dan tersenyum. Dan aku berterima kasih padamu, Rini, karena sudah menanam rambutan dengan cinta. Tanpa buahmu, tak akan ada saus ini. Dan tanpa siluman rusa yang datang malam itu, aku mungkin takkan belajar tentang makna berbagi. Rusa itu mengangkat kepalanya, mengeluarkan suara lirih, seperti ikut mengiyakan. Suasana malam itu terasa hangat. Dapur bambu Rini dipenuhi cahaya kuning lembut dari lentera, uap harum dari wajan, dan tawa kecil tiga makhluk dari dunia berbeda. Dari kejauhan, pantai Rembang berkilau oleh pantulan bulan, seolah alam ikut tersenyum melihat harmoni yang lahir dari pertemuan tak terduga. Sejak malam itu, aroma saus rambutan sering tercium dari dapur Rini. Kadang, warga kampung yang lewat berhenti karena penasaran, lalu diundang mencicipi. Mereka tak tahu bahwa resep itu lahir dari pertemuan antara ondel-ondel penanam rambutan, tikus chef dari negeri kartun, dan siluman rusa yang pernah mencuri buah. Dan dari hari ke hari, Rembang menjadi kota kecil yang harum oleh masakan, persahabatan, dan kisah ajaib yang diceritakan dari generasi ke generasi. Simbol bulan purnama mengkehidangan rusa kilauan. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang lembut, suasana di halaman rumah bambu Rini terasa begitu hangat dan berbeda. Angin laut dari pantai Rembang berhembus pelan, membawa suara deburan ombak yang berpadu dengan aroma harum saus rambutan yang masih mengepul dari dapur bambu kecil di belakang rumah. Bintang-bintang di langit tampak seperti taburan berlian, berkilau menemani mereka bertiga. Rini sang ondel-ondel berhati lembut, Remy si tikus chef yang bijak dan kreatif, serta siluman rusa, makhluk misterius yang kini duduk tenang di tepi tungku api, matanya memantulkan cahaya oranye dari bara kayu yang menyala. Setelah mencicipi saus rambutan buatan Remy, siluman rusa menunduk dengan perasaan malu bercampur kagum. Dulu ia hanya tahu bagaimana mencuri dan melarikan diri di malam hari. Tapi malam itu, setelah merasakan kehangatan dan kelezatan masakan hasil kerjasama, hatinya luluh. Ia tidak lagi melihat buah rambutan sebagai harta rampasan, melainkan sebagai hadiah dari alam yang patut dijaga dan disyukuri. Rini menatapnya dengan senyum lembut. Wajahnya yang penuh warna dari cat ondel-ondel tampak memancarkan kehangatan seperti cahaya lentera. Ia berkata dengan nada halus tapi penuh makna, "Kalau kamu mau, jangan mencuri lagi. Ayo bantu kami memasak. Kita bisa berbagi, bukan saling mengambil." Kata-kata itu sederhana, tapi bagi siluman rusa, terasa seperti mantra penyembuh. Ia menatap Rini dengan mata yang berkilat lembut. Sekilas, bayangan masa lalunya terlintas. Malam-malam ia berlari di antara pepohonan, mencuri buah hanya untuk memuaskan rasa lapar, hidup dalam ketakutan dan kesepian. Tapi kini, di depan api kecil, ada dua makhluk yang menerimanya tanpa rasa takut, tanpa penghukuman, hanya dengan kasih dan ajakan untuk berubah. Siluman rusa menunduk, lalu menjawab lirih, Aku tak tahu bagaimana caranya membantu memasak. Tapi aku ingin belajar. Aku ingin berhenti mencuri." Remy yang berdiri di dekat wajan tertawa kecil. "Tenang saja, teman. Semua orang, maksudku, semua makhluk bisa belajar. Masak itu soal rasa, bukan soal tangan." Rini mengangguk. "Benar sekali. Ayo, kita mulai. Malam ini kita masak bukan sekadar untuk makan, tapi untuk membangun persahabatan.
Maka dimulailah momen yang tak terlupakan itu. Remy menyiapkan bahan-bahan, potongan daging rambutan segar yang merah berkilau, sedikit gula aren, daun pandan, dan rempah-rempah khas Nusantara seperti kayu manis, cengkih, dan pala. Ia berdiri di atas bangku kecil agar bisa mencapai wajan, sementara Rini dengan sabar mengipas api menggunakan daun kelapa kering. Siluman rusa, dengan tubuhnya yang besar namun berhati lembut, mencoba membantu dengan membawa air dari sumur menggunakan ember bambu di mulutnya. Ia berjalan perlahan agar tidak menumpahkan air. Pemandangan itu membuat Rini tertawa geli. "Hati-hati, nanti embernya jatuh," serunya sambil tersenyum. Rusa itu mengangkat kepalanya, tampak canggung tapi bahagia. "Aku belum pernah melakukan ini sebelumnya. Biasanya aku hanya berlari di hutan." Remy menatapnya sambil menaburkan sedikit garam ke dalam saus. "Kalau begitu, malam ini kamu mulai bab baru dalam hidupmu. Dari siluman pencuri jadi juru masak hutan," katanya sambil terkekeh. Ketiganya pun bekerja sama dengan harmoni yang luar biasa. Rini memetik beberapa daun jeruk dari kebunnya, lalu menumbuknya bersama serai di dalam ulekan batu. Tangannya bergerak mantap, menghasilkan aroma harum segar yang langsung bercampur dengan wangi rambutan manis yang direbus. Remy terus mengaduk perlahan, memastikan api tidak terlalu besar agar sausnya tidak gosong. Sementara siluman rusa berdiri di belakang mereka, sesekali meniupkan udara dari hidungnya untuk menjaga bara tetap menyala, seolah menjadi penjaga api dalam dapur kecil itu. Semakin lama aroma masakan mereka menyebar semakin jauh. Uap harum dari wajan bambu itu terbang melewati halaman rumah, menembus pagar bambu, merayap di antara batang-batang kelapa, dan akhirnya terbawa angin laut menuju hutan mangrove Pasar Banggi di ujung desa. Burung-burung yang sedang tidur terbangun sebentar, kelelawar berhenti di udara, bahkan ikan-ikan di sungai kecil dekat pantai tampak meloncat ringan, seperti menyambut aroma damai yang datang dari dapur ini. Rini berhenti sebentar, mengusap peluh di dahinya, lalu berkata, "Lihatlah, betapa indahnya saat semua unsur alam bekerja bersama. Api, air, angin, tanah, dan makhluk hidup, semua bersatu untuk menciptakan rasa." Remy tersenyum puas. Inilah makna sejati dari memasak. Bukan hanya mengenyangkan perut, tapi juga menyatukan hati. Siluman rusa mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia merasa seperti sedang belajar tentang kehidupan dari dua guru bijak yang tak pernah menghakiminya. Tak lama kemudian, suara gamelan lembut terdengar dari kejauhan, mungkin dari penduduk yang sedang mengadakan pesta kecil di alun-alun. Suara itu berpadu dengan nyanyian jangkrik dan debur ombak, menciptakan harmoni malam yang begitu damai. Mereka bertiga terus memasak hingga bumbu menyatu sempurna. Cairan saus rambutan itu kini berubah menjadi warna kemerahan keemasan, berkilau seperti cahaya senja. Remy mencicipinya sedikit, lalu menutup matanya dan tersenyum. "Sempurna," katanya lirih. Manisnya lembut, ada sedikit pedas di ujung lidah, dan aroma rempahnya menenangkan. Ini bukan sekadar saus, ini adalah rasa persahabatan. Rini mengambil 1 sendok kecil dan menawarkannya kepada siluman rusa. "Coba kamu rasakan," katanya lembut. Rusa itu menjilat sedikit dari sendok kayu. Matanya melebar, dan wajahnya berubah menjadi bahagia. "Rasanya seperti kehangatan," katanya pelan. "Seperti rasa rumah yang selama ini tidak kumiliki." Rini terdiam sesaat. Ia tahu kalimat itu lahir dari hati yang tulus. Maka ia pun menepuk pundak rusa itu, atau lebih tepatnya, lehernya yang tinggi, sambil berkata, "Mulai malam ini, kamu tidak sendirian lagi. Kamu bagian dari dapur kami. Bagian dari keluarga kecil Rembang." Ucapan itu membuat suasana berubah haru. Remy meletakkan sendoknya, lalu berkata, "Dunia ini jadi indah bukan karena kita sama, tapi karena kita mau saling melengkapi." Mereka kemudian menyiapkan hidangan di atas daun pisang besar. Saus rambutan disiramkan ke potongan tempe bakar dan sayur rebus dari kebun Rini. Aroma khas Nusantara bercampur dengan sentuhan manis eksotis dari rambutan. Angin malam membawa wangi itu hingga ke jalan kampung. Beberapa warga yang sedang lewat berhenti dan berkata pelan, "Wah, bau apa ini? Wangi sekali, seperti ada masakan surga." Tanpa mereka sadari, masakan itu bukan hanya mengenyangkan, tetapi juga menyebarkan getaran kedamaian.
Hutan yang dulu sering dipenuhi suara makhluk misterius kini terasa tenang. Burung hantu yang biasanya berteriak kini hanya diam memperhatikan dari dahan, seolah menikmati pemandangan tiga makhluk berbeda dunia yang bisa duduk bersama tanpa rasa takut. Siluman rusa yang dulunya ditakuti kini menjadi bagian dari kisah kebersamaan. Ia tidak lagi bersembunyi di balik pepohonan. Bahkan, beberapa malam kemudian, warga kampung mulai melihatnya berjalan damai di dekat rumah Rini, membantu membawa air atau menjaga kebun dari hewan liar lain. Ia tidak lagi disebut siluman pencuri rambutan, tetapi penjaga pohon persahabatan. Setiap kali mereka bertiga memasak, selalu ada rasa syukur yang mengalir di antara tawa dan aroma bumbu. Rini selalu mengucap, "Alhamdulillah," sementara Remi menambahkan, masakan terbaik selalu dibuat dengan hati. Dan siluman rusa, meskipun belum pandai bicara banyak, selalu menunduk dalam-dalam setiap kali mereka selesai makan, tanda bahwa ia menghargai setiap suap kebersamaan itu. Malam semakin larut, langit rembang semakin indah. Bulan perlahan tenggelam di balik laut, meninggalkan cahaya lembut di permukaan air. Dapur bambu Rini kini hanya diterangi sisa bara api yang merah membara. Rini duduk di tanah, bersandar di pohon rambutan besar yang menaunginya sejak awal kisah. Di sampingnya, Remi tertidur di dalam cangkir teh kosong, sementara siluman rusa berbaring damai, menatap langit. Rini berbisik pelan, hampir seperti doa. "Ya Allah, terima kasih atas malam ini. Engkau satukan kami yang berbeda-beda dalam keindahan persahabatan. Semoga setiap buah rambutan yang tumbuh menjadi simbol cinta antara manusia, hewan, dan alam." Angin laut berhembus pelan, seolah menjawab doanya. Dan sejak malam itu, aroma rambutan rebus dan rempah-rempah khas dapur Rini menjadi wangi khas yang selalu mengingatkan siapapun bahwa bahkan dari tangan ondel-ondel, tikus, dan siluman rusa, bisa lahir masakan yang menyatukan dunia. Bulan sabit api daun terbang dengan rusa. Sejak malam itu, kehidupan di desa kecil dekat pantai Rembang berubah selamanya. Pohon rambutan yang dulu hanya tumbuh sebagai pohon biasa, kini menjadi saksi dari kisah persahabatan yang tak terduga antara tiga makhluk yang sangat berbeda. Rini si ondel-ondel penyayang alam, Remi si tikus chef dari negeri kartun, dan siluman rusa yang dulu dikenal sebagai pencuri buah di malam hari. Setiap pagi, sinar mentari menembus celah-celah daun rambutan yang rimbun, menimbulkan kilau merah di antara buah yang bergelantungan seperti bola-bola permata alam. Di bawahnya, dapur kecil dari bambu berdiri dengan sederhana. Asap putih mengepul pelan, membawa aroma manis yang bercampur wangi daun jeruk, gula merah, dan rambutan matang. Dapur itu bukan sekadar tempat memasak, tetapi tempat hati-hati yang dulu berbeda kini berpadu dalam kehangatan dan cinta. Rini duduk di depan tungku sambil mengipasi bara api dengan kipas anyaman daun lontar. Wajahnya yang besar dan penuh warna khas ondel-ondel memantulkan cahaya api, menciptakan bayangan menari di dinding bambu dapur kecil itu. Di sebelahnya, Remi si tikus chef sibuk mencatat resep baru di buku catatan kecil yang sudah penuh noda saus. Tangannya gesit, meski kecil, ia sangat teliti dalam menakar bahan. Sementara itu, siluman rusa berdiri dengan sabar, memegang sendok kayu besar. Wajahnya yang dulu menakutkan kini berubah lembut, ada ketulusan dan rasa syukur di matanya. "Tambahkan sedikit madu, Remi," kata Rini sambil tersenyum. "Baik, Chef Rini," jawab Remi riang, meskipun sebetulnya ia lebih pantas disebut chef. Siluman rusa ikut tertawa, lalu berkata pelan, "Siapa sangka, dulu aku datang untuk mencuri, sekarang aku malah belajar memasak dari kalian." Rini menepuk bahu rusa itu. "Tidak apa-apa, yang penting kamu mau berubah. Allah selalu membuka pintu bagi siapapun yang ingin memperbaiki diri." Ucapan itu membuat suasana semakin hangat. Mereka tak hanya memasak, tapi juga saling menumbuhkan nilai kebaikan dan pengampunan. Hari demi hari berlalu. Aroma dapur rambutan itu mulai dikenal oleh semua penghuni hutan dan pesisir. Burung bangau yang sedang melintas kadang turun untuk mencicipi sisa saus di mangkuk kecil. Kera-kera kecil di hutan mangrove datang membawa kelapa muda sebagai tukar rasa. Angin laut membawa harum manis rambutan sampai ke kampung sebelah, membuat warga penasaran. Pada suatu sore, beberapa anak kampung datang menghampiri dapur kecil itu. Mereka melihat Rini dan teman-temannya sibuk memasak. "Boleh kami bantu, Kak Rini?"
Tanya salah satu anak dengan mata berbinar. Tentu boleh. Tapi hati-hati dengan bara api, ya, jawab Rini lembut. Remy lalu membagikan potongan rambutan kepada anak-anak itu sambil berkata, kalian tahu tidak, setiap buah punya kisah. Buah rambutan ini misalnya, kulitnya terlihat kasar dan berbulu, tapi di dalamnya ada daging manis dan lembut. Seperti manusia, kadang kita harus melihat lebih dalam sebelum menilai. Anak-anak itu mengangguk dengan wajah kagum. Mereka belajar sesuatu hari itu, bahwa penampilan luar tak selalu mencerminkan isi hati. Sementara itu, siluman rusa menjadi penjaga kebun rambutan. Ia memastikan tak ada makhluk jahat atau hewan nakal yang merusak pohon. Ia menjaga dengan setia, seperti penebus atas kesalahannya di masa lalu. Kadang, saat malam datang dan bulan menggantung di langit, ia duduk di bawah pohon itu, menatap bintang-bintang dan berdoa agar persahabatannya dengan Rini dan Remy tetap abadi. Waktu berjalan. Dapur rambutan menjadi tempat berkumpul semua makhluk. Tak ada lagi rasa takut, tak ada lagi permusuhan. Di sana, setiap aroma masakan membawa pesan damai, bahwa kebaikan bisa menyatukan siapa saja, bahkan mereka yang berasal dari dunia berbeda. Rini pun sering berkata pada setiap tamu yang datang, teman-teman, hidup ini seperti memasak. Kalau bahan-bahannya disatukan dengan hati, hasilnya pasti lezat dan membawa kebahagiaan. Remy menambahkan dengan gaya khasnya, dan jangan lupa, setiap resep yang baik harus dibumbui dengan kesabaran dan kasih sayang. Siluman rusa tersenyum, dulu aku hanya tahu rasa lapar. Sekarang aku tahu, yang paling lezat itu bukan makanan, tapi rasa damai di hati. Kata-kata mereka kemudian menyebar ke seluruh penjuru desa. Warga Rembang mulai menanam pohon rambutan di halaman rumah masing-masing, bukan hanya untuk buahnya, tapi sebagai simbol persahabatan. Setiap kali rambutan berbuah, warga mengadakan festival rambutan damai di alun-alun. Ada musik, tarian ondel-ondel Rini, dan makanan hasil resep Remy. Bahkan anak-anak kecil membuat boneka rusa dari daun pisang sebagai tanda perdamaian. Seiring waktu, legenda tentang ondel-ondel Rini dan siluman rusa penjaga pohon rambutan menjadi cerita turun-temurun. Para orang tua menceritakannya pada anak-anak menjelang tidur. Mereka berkata, kalau kamu melihat pohon rambutan berbuah lebat di bawah sinar bulan, mungkin Rini, Remy, dan rusa sedang memasak di sana. Dan benar saja, beberapa malam tertentu, warga yang lewat di tepi pantai bersumpah pernah melihat cahaya merah lembut berkilau di kejauhan. Ada suara tawa kecil, aroma manis buah, dan bayangan 3 sahabat yang duduk di bawah pohon sambil berbagi makanan. Tidak ada yang merasa takut, karena mereka tahu itu bukan gangguan, melainkan tanda bahwa persahabatan dan kedamaian masih hidup di hati alam Rembang. Dari kisah ini kita belajar bahwa kebaikan mampu menaklukkan ketamakan, kesabaran bisa meluluhkan kemarahan, dan berbagi mampu menyembuhkan luka masa lalu. Tidak ada makhluk yang terlalu jahat untuk berubah, dan tidak ada yang terlalu kecil untuk memberi kebaikan. Rini mengajarkan kita arti kesabaran dan kepedulian terhadap alam. Remy mengingatkan pentingnya kreativitas dan berbagi ilmu. Sedangkan siluman rusa menunjukkan bahwa bahkan dari kesalahan pun, bisa tumbuh penyesalan dan perubahan menuju kebaikan. Ketiganya menjadi lambang keharmonisan antara manusia, hewan, dan alam, 3 unsur yang jika bersatu dalam cinta dan doa, akan membawa keberkahan di bumi. Setiap kali angin bertiup lembut di antara daun rambutan, seolah-olah pohon itu berbisik, damai itu manis seperti buahku, dan persahabatan itu harum seperti masakanmu. Maka, janganlah kita cepat marah ketika ada yang berbuat salah, karena mungkin ia hanya butuh sedikit pengertian. Janganlah kita sombong karena merasa paling benar, sebab kebaikan sejati bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dibagikan. Dan janganlah kita lupa bersyukur atas setiap pertemuan, karena mungkin Allah sedang mempertemukan kita dengan seseorang yang akan mengubah hidup kita selamanya, seperti bagaimana Rini, Remy, dan rusa saling menemukan. Bunga sepatu akhirnya, kisah ini bukan hanya tentang buah rambutan yang manis, tapi juga tentang manisnya hati yang mau memaafkan. Ia bukan sekadar legenda di Rembang, tapi pelajaran abadi bagi siapapun yang mau mendengarkan dengan hati terbuka. Alhamdulillah, teman-teman, sudah selesai menonton kisah Ondel-Ondel Rini dan Siluman Rusa di Rembang.
Jangan lupa selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Tetaplah bertakwa kepada Allah dalam setiap langkah hidup kita. Bagi teman-teman yang menjawab pertanyaan di deskripsi dengan benar, semoga Allah karuniakan husnul khotimah dan surga tanpa hisab. Dan bagi yang belum benar, semoga selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan umur panjang dalam ketaatan. Terakhir, tulis di komentar ya, judul apa lagi tentang ondel-ondel yang ingin kalian dengar berikutnya. Siapa tahu kisah pilihanmu jadi video selanjutnya. Kamera film pusing.